Kali ini kita akan masuk dalam pembahasan statika fluida, di mana pada bagian ini kita akan membahas mengenai gaya hidrostatis pada bidang atau permukaan yang terendam. Nah, dalam hal ini ada tiga bahasan bidang permukaan yang akan kita jelaskan. Yang pertama, bidang vertikal atau permukaan yang vertikal, kemudian bidang permukaan yang horizontal, dan pada bidang miring. Ya, yang pertama kita lihat yang untuk yang horizontal. Nah, yang horizontal menentukan bagaimana gaya hidrostatisnya. Nah, di sini kita punya gambar. Nah, bisa dilihat pada gambar ada fluida dalam sebuah wadah, kemudian memiliki ketinggian sebesar H. Nah, fluida ini punya berat jenis, ya, berat jenis, di mana berat jenis ini adalah massa jenis dikali gaya gravitasi. Dan di permukaan ini ada tekanan atmosfer, ya. Nah, ditanyakan berapa gaya hidrostatis yang bekerja pada bidang mendatar yang ada di dasar wadah ini. Nah, kalau kita lihat pada bidang ini bekerja gaya terdistribusi di seluruh permukaan dasar dari wadah ini atau tangki ini. Nah, karena dasar ini atau permukaan ini memiliki luas daerah A dengan jaraknya dengan permukaan fluida itu sejauh H, ditanyakan berapa gaya hidrostatis yang bekerja di permukaan ini. Artinya apa? Artinya gaya resultan atau gaya terpusatnya yang bekerja pada permukaan ini. Nah, posisinya ada di tengah-tengah permukaan ini, ya, di mana CG itu adalah center of gravity atau pusat gravitasinya. Kemudian dia sama dengan pusat ini pusat beratnya gitu ya. Nah, pusat tekanannya juga sama karena dia bidangnya segi 4. Kita tahu bahwa gaya itu adalah P kali A. Nah, tekanan pada fluida itu bekerja sebesar massa jenis dikali G dikali H, karena dia ada ketinggian di sini, ya. Kemudian A-nya dikali dengan A. Begitu cara mencari besar gaya hidrostatis yang bekerja pada permukaan yang horizontal. Kemudian pada permukaan yang tegak atau vertikal, nah ini ada sedikit perbedaan. Dia sama memiliki ketinggian sebesar H, namun di sini dia bekerja, gaya hidrostatisnya itu bekerja tidak seragam. Artinya di permukaan yang paling atas itu gaya hidrostatisnya itu adalah 0. Ya, semakin ke bawah sampai ke dasar itu paling adalah gaya atau tekanannya yang paling maksimal. Nah, yang paling besar. Dari 0 di permukaan sampai ke dasar itu yang maksimal. Nah, sehingga posisi atau center tekanannya ini, pusat dari tekanannya itu, kita ambil sepertiga H dari sisi paling bawah wadah, atau dari sisi paling bawah yang bidang tegak ini, atau permukaan bidang yang tegak, yang vertikal. Nah, di bagian bawah itu bekerja ada massa jenis. Massa jenis itu ada massa jenis dikali H, tekanan yang paling bawah itu bekerja sebesar massa jenis dikali H. Ya,
atau berat jenis dikali H. Massa jenis itu rho dikali G, ya. Rho dikali G. Nah, kemudian berapa besar atau pusat gravitasinya berapa? Pusat gravitasinya berada pada H/2, ya, H/2. Nah, namun posisinya itu berada pada H/3, karena kalau kita lihat, kita bisa menggambarkan pusat gravitasinya itu, atau pusat masanya itu berada di sepertiga dari sisi terbawah ini, ya, atau sisi paling besarnya, ya, dari bidang segitiganya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa center pressure-nya itu berada di sini, ya, berada di sepertiga, ya, berada di sepertiga. Namun pusat gravitasinya itu adalah 2, ya. 2, sehingga makanya di sini dibagi 2. Sementara luas alasnya itu adalah B dikali H, karena di sini bidang yang mengalami tekanan atau gaya hidrostatis itu adalah B dikali H. Kemudian untuk bidang yang miring, yang terendam, di sini kita amati pada gambar bidang yang kita tunjuk di sini. Nah, bidang yang ini, luasan daerah yang ini, kita misalkan sembarang misalnya. Luasan daerah ini kalau kita bagi-bagi kecil, kita diskretisasi misalnya, ya. Kita buat bagian-bagian kecil. Nah, kita ambil satu bagian kecilnya sebesar dA, ya, sebesar diskret A atau dA. Nah, artinya dA ini adalah luasan yang kecil-kecil, ya, satu luasan yang kecil-kecil. Kemudian pusatnya berada di mana? Di Y, ya. Ini tingginya dari koordinat Y itu kita anggap Y. Nah, kalau ketinggiannya dari permukaan itu H. Nah, sementara C ini adalah pusat massa, dan CP ini adalah center of pressure atau lokasi gaya hidrostatisnya atau posisi gaya hidrostatisnya. Pada pusat gaya hidrostatis ini itu kita memiliki koordinatnya YR, ya. YR dari dari permukaan titik O ini, ya. Kalau kita anggap ini X-nya, berarti kan ini Y-nya. Kemudian koordinat dari dari pusat masanya itu adalah YC. YC, dan ketinggiannya dari permukaan itu HC. HC itu ternyata karena dia memiliki kemiringan sebesar theta, ternyata HC itu besarnya YC dikali sin theta. Nah, YC dikali sin theta. Sementara H itu adalah Y dikali sin theta. Nah, untuk di sini pada bagian kecil tadi itu bekerja gaya diskretistasi hidrostatis sebesar rho massa jenis dikali H, dikali dA. Ya, maka di sini kita nampak kalau kita ambil berapa besar gaya hidrostatisnya atau gaya resultannya ini, maka jumlah dari semua diskretitasi tadi yang bagian-bagian tekanan-tekanan yang kecil tadi itu bisa kita gantikan dengan integral gitu, ya. Kita integral. Nah, untuk H bekerja sebesar Y sin theta, sehingga H di sini bisa kita gantikan dengan Y sin theta. Nah, ini untuk gaya-gaya hidrostatis yang kecil-kecil tadi sebesar dF sama dengan rho GH dikali dA. Kemudian
karena rho G dan theta itu konstanta, maka bisa kita keluarkan. Kita keluarkan sehingga Fr atau gaya hidrostatis itu sama dengan rho G sin theta dikali integral Y dikali dA. Nah, gaya hidrostatis Fr itu merupakan momen pertama dari luas bidang terhadap sumbu X. Nah, sehingga di sini integral dari Y dA itu sama dengan YC dikali A. Nah, kalau kita lihat dari gambar, nah YC dikali A ya, dikali A. Mana integral dari Y dA tadi, integral dari Y dikali A, karena ini momen statis dari bidang terhadap sumbu X. Nah, maka didapatkan sebesar YC dikali dikali A ya, dikali A. Nah, YC itu merupakan koordinat Y dari pusat massa yang diukur dari sumbu X. Nah, maka gaya hidrostatis yang kita butuhkan itu menjadi rho GC, rho ini adalah massa jenis kali gravitasi, dikali YC sin theta kali A ya. YC sin theta dikali A, maka kalau kita lihat YC sin theta itu sama dengan HC. Nah, sehingga menjadi massa jenis dikali gravitasi dikali HC dikali A. Untuk menentukan posisi resultan dari gaya hidrostatis ini, misalkan momen gaya distribusi pada luasan yang diskrit dari dA tadi pada sumbu X itu sebesar dm sama dengan df dikali Y ya, df dikali Y. Nah, seperti pada gambar di sini kita lihat ada df gayanya, kemudian tegak lurusnya kan Y. Nah, sehingga df kali Y, df itu tadi rho GH dA dikali Y ya, itu df, sehingga kita peroleh rho G, rho massa jenis kali G, Y sin theta, karena H ini adalah Y sin theta dikali dA dikali Y. Nah, Y di kuadrat, Y menjadi kuadrat. Nah, rho G Y kuadrat sin theta kali dA. Nah, untuk momen gaya resultan yang Fr yang resultannya yang hidrostatis berlaku, ini kita integralkan ya. Untuk ini kan dm. Nah, kalau m-nya maka kita integralkan. Integral dari rho G Y kuadrat sin theta kali dA. Nah, menjadi karena dia rho G dan theta ini konstanta, maka bisa kita keluarkan menjadi rho G sin theta integral dari Y kuadrat dA. Nah, ini momen ini yang kita yang merupakan perkalian antara gaya hidrostatis dikali jaraknya. Jaraknya kan R tadi. Nah, YR ini ya, YR. Makanya ini menjadi gaya resultannya. Nah, yaitu rho G sin theta integral Y kuadrat dA. Sementara rho G sin theta kali A kali YC dikali YR itu sama dengan rho G sin theta dikali Y kuadrat integral Y kuadrat dA. Nah, sehingga kalau kita mau mencari Y kuadrat, mencari YR-nya atau posisinya, posisi dari gaya hidrostatis ini, nah yang ini ya, yang YR ini ya, kalau kita mencari YR-nya, maka ini dibagi, nah ini yang rho G sin theta integral Y kuadrat dA dibagi rho G sin theta dikali A dikali Y, sehingga kita dapatkan ini rho G sin theta-nya karena bisa dibagi, kita hilangkan sehingga tinggal YR sama dengan integral Y kuadrat dA dibagi YC dikali A. Nah, integral Y kuadrat dA itu merupakan momen inersia bidang A terhadap sumbu X. Kita notasikan misalnya I, sementara A kali Y itu merupakan momen bidang statis. Ya, momen statisnya bidang A terhadap sumbu X ya. Misalkan S. Nah, maka YR bisa kita ganti dengan I per S. Dari teorema sumbu sejajar, I itu
bisa kita lihat IC ditambah YC kuadrat. Nah, sehingga kalau kita lihat pada gambar ini misalnya, nah pada gambar ini pusat massa G itu terhadap sumbu X tingginya YC. Nah, di sini ada F absen. Nah, ini luasan A. Nah, maka YR di sini bisa kita hitung YR-nya, YC ini kan YR ya. YC-nya ini adalah IC ditambah momen inersia pusat ditambah AYC kuadrat. Nah, AYC kuadrat dibagi AYC. Nah, ini kita tambahkan XC ya. Kita tambahkan XC. Maka YR itu menjadi YC ditambah IC per A kali YC. Nah, dengan cara yang sama, posisi XC-nya juga dapat kita peroleh. Nah, dengan memperhatikan koordinat X, XR ya di sini. Nah, kita perhatikan koordinat X dengan XR ya. Nah, X dengan XR. Nah, itu bisa kita lihat di sini jumlah momen-momennya terhadap sumbu Y menjadi FR kali XR. Nah, jadi kita lihat FR dikali XR ya. FR dikali XR itu merupakan integral dari rho G X sin theta Y kali dA ya. Nah, sehingga karena rho G sama theta konstan, kita keluarkan menjadi rho G sin theta integral X kali Y dA. Nah, XR-nya menjadi IXY per YC kali A, di mana IXY itu adalah momen inisial terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X, sehingga XR IXYC per YC ditambah YC. Nah, begitu untuk X-nya. Ini adalah tabel dari momen-momen inersia beberapa permukaan bidang. Jadi tinggal kita masukkan nanti ya, tinggal kita masukkan. Nah, kita lihat satu contoh soal begini. Ditanyakan berapa gaya hidrostatis di bagian AB ya, di pintu AB ini. Sini ada bendungan misalnya, ketinggiannya dari permukaan itu ada 1,22 meter sampai ditambah panjang pintunya 2 meter. Ketinggiannya ini posisinya nanti bekerja di sini. Gaya hidrostatisnya itu bekerja di sini ya. FR-nya itu bekerja di sini ya. Nah, makanya di sini dibagi 2. Nah, 1,22 ditambah 2,22 ya, ini ya. Makanya di sini 2,22. Kemudian 10.000 ini kita dapatkan dari massa jenis dikali gravitasi ya. 1000 dikali massa jenis air kan 1000 Newton per meter kubik. Nah, dikali 10 10.000 dikali hanya 1,22 ditambah 1 yaitu 2,22 dikali A 1 kali 2, didapatkan gaya hidrostatisnya itu 44.400 Newton. Nah, posisinya di mana? Nah, posisinya ternyata kalau kita pakai rumus tadi ya, pakai rumus yang ini, kita dapatkan posisinya 2,37 dari permukaan O1. Nah, ini ke sini posisi FR-nya itu. Nah, posisi FR-nya ini ternyata 2,37. Jadi tidak pas dia 2,22 ya, di 2, nah di sini pusat tekanannya di sini. Ya, begitu cara mencarinya. Oke, mungkin hanya itu saja dulu yang kita sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.